Hai teman-teman semuanya, welcome to my channel. Nah, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat ulangan online dengan menggunakan Google Form. Pertama-tama, masuk dulu ke browser Google-nya. Klik Google-nya. Oke. Kemudian kita harus login. Klik login di sini. Sudut kiri atas. Nah, klik akun Gmail yang udah dipunya sebelumnya. Kemudian masukkan sandi. Klik berikutnya. Oke. Klik berikutnya. Oke, kemudian klik Google Form. Ya, Google Form sign in. Google Form sign in. Oke, klik Google Form sign-nya. Nah, ini dia langsung terbuka akun Google yang udah pernah kita buat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat ulangan yang baru? Maka klik tanda plus yang ada di atas sini. Oke. Nah, pertama kita bikin dulu judulnya. Oke, judulnya adalah misalnya ulangan ekonomi kelas 10 ya, ulangan ekonomi kelas 10. Kemudian data-data yang harus diisi oleh siswa, misalnya nama siswa. Nama siswa ini kita set dia jawaban singkat, kemudian juga set wajib diisi supaya siswa tidak ada yang kelewatan untuk isi namanya. Lalu berikutnya data siswa yang perlu kita tahu adalah misalnya kelas. Ya, di sini kita set dia pilihannya misalnya kelas 10A, 10B, dan 10C. Gitu ya. Nah, ini set dia sebagai pilihan yang drop down. Sebagai pilihan yang drop down. Ini juga set wajib diisi. Oke. Kemudian kita ingin membuat pertanyaan ya. Sebelum kita membuat pertanyaan, ini klik dulu setelannya. Setelannya artinya harus kita set dia sebagai kuis supaya kita nanti bisa men-set pilihan yang benar. Dan juga kita bisa menentukan poin untuk setiap pertanyaan tersebut. Nah, balik lagi, klik pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan kita boleh tambahkan bagian supaya lebih rapi ya. Nah, bagiannya misalnya karena kita mau bikin pertanyaan pilihan ganda, bikin aja di sini pertanyaannya pilihan ganda. Kemudian kita klik untuk menambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan, klik tanda plus yang ada di atas. Contoh pertanyaan yang akan saya buat adalah di bawah ini yang termasuk contoh kebutuhan pokok adalah, oke, pilihannya misalnya makanan, kendaraan, perhiasan, dan berikutnya adalah tabungan. Oke, saya set jawabannya. Misalnya yang saya set adalah makanan, kemudian poinnya saya set dia 5. Oke, selesai. Nah, ini juga boleh di set
acak urutan opsi supaya nanti tidak karena ini kan ujian online, jadi siswa tidak mudah mencontek sesama dengan teman yang lain. Seperti itu ya. Kemudian tambahkan pertanyaan lagi. Ya, contoh pertanyaan yang kedua misalnya, saya buat ya. Jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya adalah, oke, misalnya yang pertama pilihannya adalah kebutuhan masa yang akan datang. Kemudian pilihan yang kedua adalah kebutuhan masa sekarang. Pilihan yang ketiga, kebutuhan individu. Dan pilihan yang terakhir, misalnya saya set dia kebutuhan sekunder. Oke, di sini saya set misalnya kunci jawabannya adalah kebutuhan sekunder, kemudian saya set juga poinnya misalnya 5. Oke, klik selesai. Ini juga acak urutan opsi. Jadi usahakan selalu tidak membuat pilihannya itu dengan identitas misalnya A, B, C, atau D. Jadi nggak usah pakai seperti itu supaya ketika nanti kita ingin mengacak urutan opsinya supaya kita bisa mengacak urutan opsi. Seperti itu ya. Nah, ini juga bagaimana caranya supaya kita nanti bisa supaya setiap siswa itu mendapat urutan nomor soal yang berbeda. Maka dari setelan ini, pertama tadi kita udah klik ini sebagai kuis. Kemudian pertanyaan tak terjawab. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Oke, boleh diklik, boleh tidak. Kemudian responden dapat melihat jawaban yang benar setelah dirilis. Nah, ini juga boleh iya, boleh tidak ya. Kemudian nilai poin, jadi siswa bisa mengetahui nilai poinnya. Kemudian satu yang paling penting adalah kita harus klik ini, batasi ke 1 jawaban. Artinya setiap siswa hanya boleh menjawab 1 kali dari akun Google yang mereka punya. Oke, kemudian kita klik lagi acak urutan pertanyaan. Artinya setiap siswa akan mendapatkan urutan pertanyaan yang berbeda. Nah, ini juga tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan siswa akan mencontek. Nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Nah, ini sebaiknya kita aktifkan aja. Oh, jangan diaktifkan ya. Ini jangan sampai diaktifkan. Harapannya adalah setiap siswa udah mengerjakan, itu berarti jawaban udah otomatis tersimpan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba internet mati, soal yang sebelumnya dikerjakan itu tidak akan hilang. Seperti itu ya. Kemudian ini apakah kita mengumpulkan alamat email? Nah, jika iya, kita klik, jika tidak, tidak usah. Ya, nah ini juga tadi kita udah buat bahwa pertanyaan semua wajib dijawab. Jadi kita klik tanda on-nya supaya tidak ada siswa yang kelewatan untuk mengerjakan soalnya. Nah, ini dia seperti ini. Oke. Lalu bagaimana kalau untuk mengirim link ini kepada siswa supaya nanti siswa bisa mengerjakan ulangan ini? Kita bisa pilih kirim. Ya, pilih kirim, terus klik tanda link di sini, kemudian salin. Nah, maka link inilah yang dikirim kepada siswa. Seperti itu ya.
Oke, sekarang kita mau coba bagaimana ini bentuk tampilannya di siswa. Bentuk tampilannya di siswa ketika siswa ingin mengerjakan. Nah, kita sebagai pembuat form ini bisa klik di sini pratinjau. Klik pratinjau. Nah, seperti inilah tampilan yang ada di siswa ketika kita kirim linknya. Ya, jadi di mereka nanti mereka akan bisa isi namanya, misalnya namanya si AA, kemudian kelasnya misalnya 10A, terus mereka bisa mengerjakan pertanyaannya. Contoh yang pertama, misalnya di bawah ini yang termasuk contoh kebutuhan pokok adalah, nah misalnya dia pilih jawabannya makanan gitu ya. Kemudian jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya, kayak misalnya dia pilih jawabannya adalah kebutuhan sekunder. Nah, kirim gitu ya. Nah, maka nanti di tampilan siswa, siswa bisa melihat skornya. Siswa bisa melihat skornya, ini dia poinnya, totalnya 10/10. Dan siswa juga bisa melihat jawaban yang sudah dia pilih. Ya. Lalu bagaimana tampilannya di kita sebagai guru pembuat soalnya? Ketika sudah ada siswa yang udah mengumpulkan ulangannya, ketika sudah ada siswa yang udah mengerjakan ulangannya, bagaimana tampilannya di kita? Oke, perhatikan. Kita akan melihat bahwa sudah ada siswa yang mengumpulkan. Namanya siapa? Namanya adalah si AA. Seperti itu ya. Oke, demikian sharing yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.